Mohon izin dokter, sudah pukul 19.45. Ini izin dari kami untuk tetap memulainya. Insya Allah Zoom-nya sudah direkam. Nanti mungkin apabila ada teman-teman yang ingin melihat kembali bagian awal yang tertinggal, bisa kami sediakan atau kami fasilitasi untuk rekamannya, dok. Apakah tetap boleh untuk kita mulai secara langsung saja, walaupun mungkin belum banyak yang bergabung. Siap. Jih, silakan, enggak apa-apa. Oke, baik. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Nur Asyikoh dan juga teman-teman yang sudah hadir di Zoom pada kesempatan malam hari ini. Sebelumnya, alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelumnya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang selalu melimpahkan nikmat, hidayah serta taufik yang kepada kita semuanya tanpa terkecuali dari dulu hingga sekarang, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan, masih berkesempatan untuk bisa bergabung pada agenda malam hari ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada tabiin, dan semoga kita nantinya semuanya di sini tanpa terkecuali bisa mendapatkan syafaat-syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama terima kasih banyak kepada Dr. Nur Asyikoh yang telah menyempatkan waktunya untuk membersamai kami di sini, memberikan sharing-sharing tentang pengalamannya, tentang hal-hal yang bisa diajarkan kepada kami semuanya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di agenda sharing pada malam hari ini. Agenda yang bertajuk Nasihat dari Guru, seperti itu yang dari kami, dari kita nantinya akan banyak belajar, insya Allah mendapatkan banyak pelajaran dari guru kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu Dr. Nur Asyikoh. Kemudian ya, seperti pada umumnya untuk kegiatan pada malam hari ini nanti yang akan saya bantu membawa acaranya. Nanti insya Allah dari acara ini kita akan melewati, cukup simpel sih teman-teman dan cukup singkat, jadi tidak terlalu berlama-lama juga karena ini juga malam hari. Nanti akan langsung, setelah ini akan langsung kita langsung masuk ke sesi materi inti, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada beberapa hal yang nanti menjadi suatu rasa penasaran, ada yang masih bingung, mungkin bisa langsung ditanyakan, atau ada hal yang lainnya langsung bisa ditanyakan ke Dr. Nur Asyikoh ketika sudah disediakan waktunya. Kemudian ya, karena kita di sini sudah di tengah-tengah kita sudah hadir ya Dr. Nur Asyikoh yang nantinya akan menjadi pembicara, yang akan nantinya berbagi pengalaman dan juga pembelajaran untuk kita semuanya. Jadi kita tidak perlu berlama-lama. Dr. Nur Asyikoh di sini, saya izin memperkenalkan Dr. Nur Asyikoh secara singkat, adalah dokter konsulen di Departemen Penyakit Dalam, menjadi subkonsulen menjadi subspesialis atau konsulen di psikosomatis Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Nantinya tentu akan banyak memiliki pengalaman yang bisa dibagikan kepada kita semuanya, terutama dalam ranah mengelola diri dan juga pengalaman-pengalamannya selama berkecimpung di dunia pelayanan terhadap pasien-pasien selama beliau memberikan pelayanan kepada pasien seperti itu. Kemudian ya, semoga dengan ini juga nantinya dengan banyak pelajaran yang bisa disampaikan oleh beliau juga bisa menjadi kebaikan-kebaikan untuk Dr. Nur Asyikoh ataupun untuk teman-teman semuanya ke depannya seperti itu. Ya, mungkin itu sedikit intronya. Kemudian izin menjelaskan, Dok, jadi untuk Domo Muslim ini, dari kami memberikan nama Domo Muslim ini adalah suatu komunitas
eh, Muslim, dokter muda Muslim seperti itu ya. Ini inisiasi yang masih sangat baru dok. Ini langkah pertama, ini acara yang pertama sebenarnya seperti itu. Dan tujuannya memang adalah untuk menggairahkan kembali, untuk menggairahkan semangat menuntut ilmu dalam ranah keislaman. Jadi karena mungkin eh, dirasa selama menjadi dokter muda ini masih apa nggak terlalu fokus hanya pada belajar di hal-hal kedokteran tanpa kemudian ada integrasi dengan pemahaman-pemahaman keislaman. Jadi mungkin dari keresahan itu dari kami di sini selaku dokter muda ingin mencoba untuk membuat suatu inisiasi langkah baru dengan menyelenggarakan Domo Muslim ini sebagai suatu komunitas dokter muda Muslim di UGM seperti itu. Semoga kedepannya dari kami bisa terus melanjutkan ikhtiar ini dok. Semoga bisa banyak memberikan manfaat pada kita semuanya. Seperti itu. Kemudian kita mungkin langsung lanjut ke materinya terkait dengan niat dok kemarin yang sudah kami coba apa namanya komunikasikan dengan dokter untuk pada malam hari ini nggih. Sebenarnya materi yang mau kita angkat itu adalah karena apa nggih? Karena dari dokter muda juga merasakan mungkin banyak kendala dok, kendala selama menjalani aktivitas, menjalani rutinitas kita selama menjadi dokter muda itu ada beberapa kendala dan salah satunya adalah karena kita mudah merasa lelah dok seperti itu, mudah merasa lelah. Lelahnya bukan cuma masalah fisik, tapi juga masalah batin seperti itu karena mungkin seharian banyak melakukan aktivitas di luar, banyak bersosial dengan orang lain, banyak harus dituntut untuk berkomunikasi dengan orang lain dan juga terpapar banyak tuntutan mungkin dari tugas atau mungkin dari ada permasalahan-permasalahan seperti itu yang hadirnya tidak kita perkirakan sebelumnya juga seperti itu kadangkala kemudian menyebabkan rasa lelah gitu, rasa lelah yang kemudian kalau tidak dikelola dengan baik akan berujung pada hal-hal yang berkelanjutan seperti mungkin malas untuk belajar, malas untuk mengerjakan tugas atau menunda-nunda waktu untuk mengerjakan tugas, kemudian tidak ada motivasi lebih untuk belajar sesuai dengan rutinitas yang seharusnya seperti itu dok. Nah dari masalah itu sebenarnya yang kami pikirkan mungkin pertama adalah karena masalah di awal itu adalah niat dok. Karena niat kita sebagai dokter muda itu mungkin ada yang masih belum tepat atau masih ada yang kita di sini itu masih lengah atau mungkin kita tidak ketahui sehingga niat itu mudah berubah kemudian rentan untuk apa nggih rentan untuk terjadi demotivasi seperti itu intinya seperti itu. Nah mungkin dari kami nanti meminta sedikit pencerahan kemudian sedikit banyak pencerahan atau pengalaman-pengalaman dari dokter yang mungkin nantinya bisa kami petik ibrohnya atau hikmahnya seperti itu dok. Ya itu untuk latar belakangnya sedikit terutama tentang niat ya. Ya mungkin langsung masuk dok. Kalau dari dokter sudah menyiapkan materinya, jadi mungkin bisa langsung dimulai mawon mungkin seperti itu. Ya, oke, saya mulai ya, Dik Faros ya, panggilnya Dik Faros ini. Dokter Faros. Ya, oke, baik. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan suara saya jelas ya. Alhamdulillah jelas dokter. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, tadi saya sudah sekilas mendengarkan insight dari Dek Faros ya, dan saya rasa ini mewakili Dek Faros dan teman-teman para calon dokter ya dari UGM, FK UGM. Angkatan berapa ini? 2019, Ya, 2020, 2021 ya? ya dokter, benar. 2019 Oke. ada, 2020 ada, 2021 ada insya Allah. Berarti ada yang hampir selesai ya. Asumsinya kalau 2019 itu sudah 6 tahun sejak masuk FK kan? Ya dokter, benar. Ya, sedikit lagi. Kalau orang orang Jawa tuh bilang saknyu. Ya, ngerti ya, saknyu itu tinggal satu step mungkin ya. Iya betul Mungkin dokter. tinggal beberapa stase ya, atau mungkin stasenya udah finish semua, hanya mungkin tugas-tugasnya belum selesai ya. Kalau yang angkatan 2020, 2021 mungkin masih new ya, beginner ya di koasisten, di pendidikan koasnya. Nggak apa-apa. Intinya pesan saya adalah
dijalani, dinikmati, dan berbahagialah. Ya, oke. Saya sekilas saja ya slide-nya. Jadi hanya untuk mereminding, ya mungkin adik-adik semuanya sudah sering ya saya mengambilnya dari beberapa hadis, misalnya seperti itu, dari ayat Al-Quran yang mungkin sebenarnya kita sudah sering baca, sering mendengar, tapi kadang-kadang ya kita apa namanya fokusnya sedang teralih ya, mungkin lebih nggak ngeh bahwa oh apa yang kita jalani saat ini itu sebenarnya sudah ada di Al-Quran, ada di hadis ya. Oke, ini sekali lagi tadi disampaikan di Faros ya, luruskan niat ya. Innamal a'malu bin niat ya. Segala sesuatu itu diawali dari niatnya. Ya. Semua yang jadi calon dokter ini kan niatnya ingin jadi dokter, ya kan? Nggak mungkin jadi engineer kan? Kalau udah jadi koas dokter muda ini asumsinya untuk apa namanya kembali mengulang dari S1 lagi sepertinya kan kecil sekali kemungkinannya ya. Waktunya sudah habis bertahun-tahun ya, dan meskipun nantinya saya ingin berhenti jadi koas dok, saya mau kembali ke impian awal saya jadi engineer misalnya, belum tentu jadi engineer nanti juga perjalanannya mulus ya, karena merasa sekarang kok sepertinya tidak seperti yang diharapkan ya, ternyata jadi calon dokter pun luar biasa perjuangannya, padahal nanti jadi dokter lebih berat lagi perjuangannya ya. Nah, jadi tidak berarti kalau nanti sudah lulus, adik-adik itu sudah berhenti berjuang. Ya, sampai kita menutup mata, we still fighting. Kita terus menjadi pejuang. Ya, hanya bentuk perjuangannya mungkin berbeda seperti itu. So, dimanapun kita jadi dokter, kita jadi insinyur, kita jadi guru, itulah bentuk perjuangan kita ya untuk menggapai kehidupan yang abadi nanti di akhirat ya. Oke, itu luruskan niat jadi dokter ya. Dan kuncinya berikutnya adalah bersihkan hati kita. Ya, ya, nanti tahap berikutnya kalau supaya kita ini benar-benar bisa lurus niatnya, hatinya bersih, kita temukan juga inner strength kita. Kuncinya di situ. Kekuatan kita ini apa? Sebentar ya. Mas Raya, kekuatan kita di dalam sebentar. Sebentar ya, ini saya kondisikan sebentar. Terus keluar. Maaf, ini sudah. Ya, oke. Baik, jadi inner strength, kemampuan dari internal kita. Ya, nanti kita akan bahas sedikit. Dan berikutnya, fondasi kita harus kuat, adik-adik ya. Kapanpun, dimanapun, kuatkan fondasi kita. Nah, kalau sudah punya fondasi yang kuat, nah ikhtiarkan secara optimal. Kuncinya di situ. Ya, misalnya sekarang tahapnya stase penyakit dalam misalnya. Ya optimalkan. Oh, stasenya berapa minggu, sekarang ada stase di luar kota, ya. Mau ujian, ya optimalkan. Persiapkan bekal-bekal mau ujian akhir untuk koasistennya di stase A, misalnya stase penyakit dalam, ya. Nah, yang terakhir adalah unlimited tawakal. Ya, kita sudah doa, ya kan? Pondasi itu salah satunya doa. Doa, kemudian kita belajar optimal, hasil akhir ya kita pasrahkan pada Allah. Ya, ini berlaku sebenarnya tidak hanya ketika kita menjadi koas. Nanti kalau sudah jadi GP, dokter umum, kemudian ada rezeki, ada kesempatan melanjutkan ke PPDS misalnya. Ya, ini semua berlaku untuk setiap tahap kehidupan kita. Ya. Nah, ini berikutnya. Bahagia menjadi dokter. Ya, dan akan ya menjadi dokter. Itu luar biasa. Ya. Jadi eh, ketika adik-adik sampai ke tahap ini, ya, saya rasa sudah bukan fasenya ya. Misalnya, eh, kenapa ya saya dulu milih jadi dokter ya, ya kan? Karena sudah sampai ke sini nih, tinggal satu step lagi untuk jadi dokter. Ya,
Beda ceritanya kalau adik-adik masih fasenya di S1, kuliah ya. Mungkin kok kayaknya nih sebenarnya bukan keinginan saya kan. Beberapa mungkin jadi dokter itu sebenarnya bukan passionnya misalnya. Jadi misalnya oh, orang tua menginginkan jadi dokter ya sudah kita ngikut dong. Ya, apapun, apakah itu memang keinginan kita sendiri, passion kita sendiri untuk jadi dokter, ataupun misalnya kondisi yang membuat akhirnya adik-adik ini kuliah di kedokteran ya. Entah itu misalnya dari keluarga menghendaki jadi dokter, atau misalnya ada opportunity, misalnya kalau kuliah di kedokteran nanti akan mendapatkan support beasiswa segala macam sehingga mau tidak mau masuknya ke kedokteran. Apapun itu, berarti Allah sudah memberikan ketetapan yang terbaik menjadi calon dokter. Ya, ini yang harus diingat ya. Nah, kita harus ingat bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita ini semua sudah diatur oleh Allah dan ini ketetapan Allah. Ya, walaupun mungkin saat ini kita sepertinya tidak seneng ya, bahkan mungkin ada beberapa yang ada ya mungkin yang istilahnya "Ih, jadi dokter ya sebenarnya tuh saya nggak seneng ya misalnya atau tahap yang paling berat misalnya sampai benci tapi dia udah kuliah di kedokteran nih misalnya padahal sebenarnya mungkin menjadi calon dokter ini adalah baik bagi orang tersebut begitu pula sebaliknya sepertinya sangat menyenangkan ya tapi sebenarnya mungkin ini buruk nah yang paling ngerti adalah Allah. Nah, ya, intinya adalah apapun yang kita jalani saat ini, yakin bahwa ini adalah ketetapan yang terbaik dari Allah, ya. Dan bersyukur ya. Jadi, oh, karena sebenarnya kan adik-adik masuk ke kedokteran FKKMK ini kan luar biasa. Berapa ya dulu ya rate-nya ya, saingannya. Tinggi kan? Nggak mungkin masuk FKKMK UGM, pendidikan dokter itu hanya mengalahkan sekitar 10-20 orang itu kan nggak mungkin. Jadi satu banding berapanya itu kan tinggi banget. Saya lupa berapa rate-nya ya. Tapi setahu saya FKUGM itu termasuk yang tinggi ya. Jadi adik-adik itu luar biasa bisa masuk di pendidikan dokter FKKMK UGM yang orang bilang katanya favorit ya. Jadi itulah salah satu alasan kenapa adik-adik harus bahagia ya. Kalaupun misalnya terkadang terasa sedih, kok ternyata menjalani koasisten tidak mudah, ya. Ketemu beberapa senior atau konsulen yang mungkin tidak mudah untuk menelateninya ya, untuk istilahnya untuk dibimbingnya itu tidak mudah. Misalnya ketika beliau membimbing adik-adik, ya. Misalnya sedih, ya nggak usah lama-lama sedihnya. Ya, yakin bahwa yang serasa sedih yang adik rasakan ini bisa jadi orang lain juga pernah merasakan. Ya. Dan kembali ke takdir ya. Jadi kalau kita bicara takdir itu sebenarnya iman terhadap takdir itu kita meluruskan bahwa ya ini semua takdir dari Allah. Sebagai bentuk iman kita ya kita harus meyakini bahwa semua yang digariskan entah kita ini saat ini sedih, entah kita bahagia, ini semua sudah Allah gariskan jauh sebelum dibentuknya langit dan bumi. Bahkan sampai 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kita sudah ditetapkan takdirnya. Apakah dia sedih, dia bahagia, matinya kapan, caranya gimana dia mati, rezekinya seperti apa, itu sudah Allah tetapkan. So, tugas kita sekarang hanya menjalani. Dijalani, oh sekarang episodenya saya adalah jadi koas, calon dokter. Nanti kalau sudah jadi dokter ternyata, oh kayak gini ya, dealing sama BPJS yang ruwet misalnya nih ya, kan udah denger nih ya, oh ternyata BPJS itu ternyata ruwet ya, misalnya. Ya, belum dengan dealing dengan pasien-pasien yang banyak tuntutan ya, keluarga pasien yang ribet, riweh misalnya. Nah, ini mau tidak mau ya jalan kita, takdir kita bahwa sekarang jadi dokter di Indonesia ini sebuah perjuangan yang tidak mudah. Beda ceritanya mungkin dokter-dokter yang hidup di zaman sekitar 20-30 tahun yang lalu ya. Itu mungkin eh, istilahnya perjuangannya beda ya. Mungkin ketika masa itu
yang dihadapi oleh para dokter berbeda dengan yang dihadapi dengan para dokter yang hidup di era sekarang. Ya, walaupun kita melihatnya, oh enak ya dulu ya, belum tentu. Ya, enak itu kan hanya wang sinawang kalau orang Jawa ya, hanya kelihatannya enak, tapi mungkin belum tentu ketika kita menelaah di dalamnya seenak yang kita bayangkan. Ya, jadi itu ya, kita kembali lagi ingatkan dengan takdir itu semua ketetapan dari Allah ya. Nah, ini kembali. Kenapa adik-adik ini harus bahagia menjadi dokter? Luar biasa janjinya Allah ya. Ketika jadi dokter, apalagi sekarang masih koas. Adik-adik kan juga visit pasien ya. Ketika di rumah sakit, bener ya? Kan visit juga toh? Artinya apa? Menjenguk orang sakit. Ya, ternyata janjinya Allah ini luar biasa. Tapi sekali lagi kembali ke niat ya. Ketika adik-adik punya kesempatan mengunjungi pasien di rumah sakit, ya, niatkan bahwa ketika mengunjungi pasien ini tidak hanya sebagai bentuk tugas ketika menjadi koas, menjadi calon dokter, tapi niatkan juga ingin mendapat pahala, ya. Ini bentuk ibadah kita pada Allah, ya. Nah, salah satunya apa? Nah, janjinya Allah luar biasa. Ketika seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga. Luar biasa. Kita belum sampai ke surga, tapi kita sudah bisa membayangkan, ya, betapa janjinya Allah untuk kita yang menjenguk orang sakit itu sangat luar biasa indahnya. Ya, kemudian didoakan 70.000 malaikat. Nah, luar biasa toh. Jadi kalau sehari ini adik-adik bisa berkesempatan eh, bertemu atau mengunjungi 10 pasien, oh, luar biasa ya. Pagi satu shift ketemu pasien berapa? Belum nanti kalau asistenin dokter di poliklinik misalnya, kan ketemu pasien juga. Nah, niatkan ketika bertemu pasien ini adalah salah satu sarana kita untuk menambah bekal, ya. Bekal pulang, ya. Bukan pulang kampung, kita pulang kampung yang aslinya misalnya di Bima, aslinya misalnya di Sumatera, bukan. Tapi untuk kita pulang, ya, ke kampung akhirat. Ya, ini bekal kita salah satunya ya amalan-amalan ini, mengunjungi orang sakit dan bersyukur adik-adik dimudahkan untuk melakukan ini. Sementara orang lain mungkin ya untuk ke rumah sakit itu kan nggak mudah ya, ada jam besuk ya, dengan mungkin waktu dibatasin. Apalagi ingat ketika pandemi kemarin ya, ada pembatasan pasien nggak tidak boleh dikunjungi, ya itu kan luar biasa. Kita ingin menjenguk orang sakit aja dipersulit. Ya, Alhamdulillah adik-adik ini sebagai calon dokter sudah punya kesempatan itu. Ya, ini yang harus diingat. Oh iya ya, walaupun lelah ya, tadi dikatakan lelah ya, diniatkan. Oh iya ya, saya mau nambah amalan nih. Ya, oke. Apalagi kalau pasiennya menjadi senang ketika dikunjungi adik-adik. Ya, barang siapa mengurangi kesusahan saudaranya, mudah-mudahan Allah nanti mengurangi kesusahan kita di akhirat. Ya, menghibur pasien-pasien. Ya, walaupun mungkin adik-adik belum bisa memberikan terapi yang optimal karena ilmunya mungkin masih belum nyampe, paling tidak senyum, ya. Kasih semangat pasiennya, doakan pasiennya, ya. Itu sudah luar biasa sekali impactnya ke pasien-pasien kita, ya. Ya, ingatkan pasiennya untuk jangan lupa sholat ya Pak, Bu. Walaupun terbatas, nggak bisa seperti ketika sehat ya. Sampaikan bahwa Allah ini sangat memahami hamba-hambanya, ya. Dan betapa Allah sudah memberikan keringanan bagi hambanya yang sakit, ya. Yang penting jangan lupakan untuk sholat semampunya, ya. Pikir terus, ya. Ingatkan pasien-pasien kita bahwa kalau pasien ini bisa menjalani sakitnya dengan ikhlas, betapa janjinya Allah luar biasa diampuni sebagian dosa. Ini juga salah satu bentuk dakwah kita ya, adik-adik ya. Walaupun kita calon dokter, kita bisa berdakwah ke pasien sedikit-sedikit. Nah, luar biasa kan? Betapa sebenarnya ini celengan yang luar biasa untuk adik-adik, tidak hanya menjalankan kewajiban rutinitas sebagai koas atau calon dokter, ya.
Nah, kemudian tadi saya bicara tentang inner strength ya. Nah, ini adik-adik harus tahu bahwa oh iya, saya pengen jadi dokter kan. Kenapa saya pengen jadi dokter? Ini yang harus dicari sebenarnya. Ya, misalnya ada yang pengen jadi dokter karena ingin mewujudkan rasa sebagai orang yang penuh rasa kasih. Ya, ada yang seperti itu. Atau ingin membuat dirinya ini bermanfaat bagi banyak orang. Karena diketahui bahwa menjadi dokter ini profesi yang luar biasa. Ya, profesi yang insya Allah manfaatnya jelas sekali ya. Banyak orang yang akan terbantu. Tidak hanya orang lain di sekitar kita. Bahkan mulai dari diri kita sendiri, dengan kita menjadi dokter, kita sangat paham what to do kalau ingin sehat. Keluarga apalagi. Ya, ini kita harus cari ini why-nya. Kenapa saya harus jadi dokter, harus menyelesaikan koasisten ini. Ya, oke. Nah, berikutnya kalau kita sudah ketemu nih kenapanya, ya, sekali lagi kuatkan di hati. Ya, karena kita tahu bahwa kita punya hati. Dan hati inilah yang menentukan kehidupan seseorang. Ya. Nah, dengan hati yang sudah baik ini kita perbaiki, harapannya pikiran kita, mindset kita akan menjadi lebih baik. Dan mindset yang baik memperbaiki apa yang kita ucapkan. Ya. Dan yang terakhir, apa yang kita keluarkan dari mulut kita, dari lisan kita ini akan memperbaiki hidup kita. Ya. Sehingga harapannya adik-adik nantinya punya kemampuan untuk mindset yang bertumbuh, ya, mindset yang selalu berkembang. Ya, misalnya dunia koas kok berat ya dok. Ya kalau mau dipikir berat ya berat, ya kan? Kitanya harus bertumbuh, merubah sistem pendidikan kedokteran tuh kira-kira mudah nggak? Ketika adik-adik sekolah, nggak mungkin kan adik-adik sendirian merubah sistem koasisten yang sudah terbentuk jauh-jauh hari sebelum adik-adik masuk kuliah kedokteran. So apa yang bisa kita lakukan? We change. Ketika sesuatu yang menurut kita ini nggak mungkin berubah, misalnya ketemu senior, kok seniornya killer, merubah seniornya untuk tidak jadi killer mudah nggak? Nggak kan? So, yang harus kita lakukan, kitanya yang berubah. Ya, jadi kita fokus pada hal-hal yang bisa kita ubah. Apa yang penting bagi diri kita, itulah yang kita kendalikan. Ya, apa yang kita inginkan, itu kita fokus ke situ. Hal-hal yang sepertinya membuat kita kehilangan arah, ya kita harus pinggirkan. Dan selalu pikirkan solusi bukan problemnya. Ya, kita sekali lagi kan kadang-kadang selalu berkutat ke belakang. Ya, jadi bukan misalnya, aduh, kenapa kayak gini ya? Kok kenapa sih? Kenapa lah? Selalu kenapanya. Kenapa kita tidak memikirkan what to do? Apa yang harus kita lakukan jika ada masalah ini? Ya, itu yang harus kita ingat. Oke, nah kemudian fondasi sekali lagi karena kita Muslim ya, kita ingat ya di Al-Quran sudah disebutkan apapun kondisinya yang bisa menguatkan kita salah satunya adalah sholat ya. Jangan lupakan sholat ya. Sholat wajib itu harus. Nah, kita tambahkan sholat-sholat sunnah ya, yang sekiranya kita memungkinkan melakukan ya, sholat duha misalnya. Ya, waktu duha kan cukup panjang. Adik-adik bisa ambil ya, nggak butuh waktu lama, cukup 2 rakaat kan minimal. Ya, itu seperti sedekahnya persendian kita ya. Sholat malam, tahajud, qiyamul lail ya. Allah sudah memberikan waktu-waktu yang istilahnya premium ya. Adik-adik bisa manfaatkan ya di sepertiga malam terakhir, sholat, ambil wudhu, sholat malam ya, doanya dikuatkan ya. Nah berikutnya ya selain sholat doa ya. Misalnya ada doa berlindung dari 7 perkara ya. Jadi dari rasa lemah, malas, pengecut, pikun, sifat kikir ya. Kita bisa menguatkan fondasi kita dengan doa ya, doa yang sesuai Al-Quran dan Sunnah ya. Nah, saya rasa itu ya yang bisa sedikit saya sampaikan adik-adik. Ya, harapannya kita semua bisa menjadi dokter-dokter Muslim ya, yang memberikan manfaat bagi
banyak orang, termasuk diri kita sendiri ya, kita harus menjadi pribadi yang lebih improve. Ya, salah satu tujuan kita adalah menjadi orang yang tak akan tersakiti api neraka ya, tersentuh api neraka ya, yaitu orang yang hayin, qorib, layin dan sahal. Ya, sahal ini salah satunya memudahkan orang lain ya. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Qorib, usahakan kita menjadi dokter yang udah akrab dengan pasien juga ramah, guyon kalau orang Jawa tuh ya, menyenangkan diajak bicara, murah senyum ya. Hayin, kita diharapkan menjadi orang yang memiliki ketenangan, ya, keteduhan lahir dan batin. Nggak mudah lisannya ini mengeluarkan kata-kata yang jelek, memaki, melaknat apalagi ya. Dan yang terakhir layin, ya, lembut dan santun, baik berucap maupun bersikap. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin nextnya kita bisa sambil diskusi ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas asupannya yang telah disampaikan tadi ya dari pengalamannya dan dari yang mungkin yang dipahami oleh dokter. Terima kasih banyak. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tapi mungkin ada satu pertanyaan dari kami untuk follow up dari apa yang sudah disampaikan dari dokter terkait dengan niat ya dok. Tadi kan sudah disampaikan bahwa yang Mhm. pertama adalah kita perlu untuk meluruskan niat seperti itu dan terutama selanjutnya adalah membentuk fondasi itu supaya kokoh niatnya kemudian ya dok. Selama kita berkesibukan, beraktivitas, rutinitas selama menjadi dokter muda seperti atau nantinya ketika sudah menjadi dokter gitu ya, profesi sebagai dokter. Mungkin kalau dari pengalaman dokter sendiri, apakah mungkin bisa dijelaskan dok, faktor-faktor apa saja yang kemudian sebenarnya bisa mempengaruhi niat itu sendiri ya dok? Maksudnya kayak mungkin kadang-kadang kan kita juga naik turun ya dok, maksudnya dalam kondisi performanya Yes. atau kemudian kondisi diri kita sendiri dari kondisi batin maupun jasmani seperti itu kan naik turun juga. Kira-kira kalau dari dokter sendiri, dari pengalaman dokter selama ini guys, selama menjadi dokter juga seperti itu. Apa saja mungkin faktor-faktor yang bisa memengaruhi hal tersebut gitu dok, naik turunnya. Mungkin dengan hal ini juga kita bisa lebih mindful ke depannya dok, dari Ya, apa yang nanti disampaikan oleh dokter mungkin jadi bekal untuk kita supaya kita lebih mindful dengan diri kita sehingga kita mungkin bisa mengantisipasi seperti itu dok, mungkin ya, seperti itu untuk collaboration. ya, oke. Jadi intinya temukan lagi di Faros ya dan teman-teman ya. Kan niatnya mau jadi dokter ya. So, ketika ketemu, oh saya pengen jadi dokter. Ya, dan ini adalah impian saya misalnya. Ya, selalu di apa di reminding. Jadi selalu diri kita itu reminding diri kita sendiri, ayo, saya kan pengen jadi dokter. So, apapun yang terjadi, saya harus kuatkan tekad saya untuk jadi dokter. Ya, misalnya terjadi dalam perjalanan kok misal ada kerikil-kerikil ya, ada masalah-masalah ya. Jangan fokus pada masalahnya, tapi fokuslah pada impian besarnya. Selama ini kita banyak fokusnya ke masalahnya, kerikilnya. Ketemu senior yang susah, ketemu apa istilahnya, stase di luar kota yang ternyata tidak mudah menjalaninya, ya, atau tugas-tugasnya yang banyak. Ya, sekali lagi anggap bahwa kesulitan-kesulitan yang adik-adik alami ini adalah kerikil, ya. Dan adik ingat bahwa kerikil-kerikil inilah adalah jalan yang Allah berikan supaya adik-adik bertumbuh. Ya. Kalau adik-adik nggak pernah merasakan kerikil-kerikil, nantinya adik-adik ketika dalam perjalanan setelah menjadi dokter ketemu batu yang besar, adik-adik belum teruji. So memang harus ketemu kerikil-kerikil. Ya. Jangan malah dihindari. Ya. Ada kan tipikal yang menghindar. Ya. Justru kalau ada kerikil, oh kayak gini toh kerikilnya. Ya, bisa jadi kerikil yang adik-adik hadapi sekarang itu adalah modalnya adik-adik. Ibaratnya kalau kita kerja itu memperkaya CV kita. Ya, ngerti ya? Karena orang akan ngerti, oh, dokter ini ternyata sudah teruji nih, ya, tertempa. Ya, seperti misalnya adik-adik ini kan berarti
sempat mengalami pandemi yang pas hebat-hebatnya ya. Ya, itu kan tidak mudah menjalani fase kuliah ya saat pandemi. Ketika kita terbiasa sebagai mahasiswa kedokteran tuh sangat offline ya. Semuanya kalau misalnya praktikum skill lab tuh kan langsung pegang manekin ya, pegang langsung ke pasien walaupun itu probandus kan ceritanya. Sempat terjadi ketika pandemi, adik-adik tidak bisa melakukan itu secara langsung kan. Ya, bahkan seingat saya ada yang sampai ketika harus skill lab itu melakukan pemeriksaannya di rumahnya sendiri, probandusnya adalah keluarganya sendiri. Karena tidak memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan pada orang lain ya. Kalau kita melihat itu sebagai hambatan, ya pastinya kita akan merasa, aduh kok berat banget ya. Ya, tapi kalau kita melihat ini sebuah challenging, tantangan yang mau tidak mau membuat kita semakin bertumbuh, ya kita akan dapat yang kita inginkan. Oh iya ya, dokter yang mengalami masa pendidikan kedokteran 20 tahun yang lalu tidak mengalami apa yang saya rasakan kemarin. Ya, pandemi ini bisa jadi tidak akan terulang lagi kan. So, apa yang terjadi pada perjalanan hidup kita, itulah yang Allah takdirkan untuk kita. Jadi terima ya bahwa oh ini adalah jalan saya. Ya, jalani ya. Hasil akhir gimana ya? Yakin Allah pasti akan memberikan jalan. Ya, jadi intinya begitu kita sudah punya niatnya ini bahwa ingin jadi dokter, ya saya harus jadi dokter, ya. Bahwa setiap hambatan yang saya temui, saya niatkan itu adalah modal saya untuk bertumbuh. Ya. Kalau saya capek, istirahat. Ya. Kalau kita niatkan bahwa jadi dokter ini adalah bentuk ibadah kita pada Allah, mudah-mudahan lelah yang adik-adik rasakan ini menjadi lelah kan bentuk ibadah kita pada Allah. Ya, nggak apa-apa, nggak usah khawatir, iman aja bisa naik turun kan, apalagi ketika belajar di kedokteran, jadi calon dokter. Tapi sekali lagi langsung di booster, di charge lagi tuh energinya. Termasuk iman kita, ketika kita merasa iman kita turun, ya langsung segera bangkit lagi, kita tingkatkan, recharge lagi, ya. Hadir ke majelis-majelis ilmu itu kan salah satu merecharge keimanan kita. Nah, adik-adik kalau lagi lelah, ya istirahat. Mungkin lelahnya fisik, istirahat. Lelah psikis gimana? Ya, mau tidak mau, ya kita harus memotivasi diri kita lagi. Ya, salah satu cara supaya adik-adik bisa terus mereminding terus apa itu impian, lakukan ketika adik-adik gelombang otaknya itu turun. Ya, misalnya mau tidur, ya, atau bangun tidur, itu gelombang otak kita turun. Ya, ketika gelombang otak kita turun inilah adik-adik kembali menyelami mindfulness. Ya, apa sih yang kita lakukan sekarang? Ngapain sih saya capek-capek kuliah di kedokteran, jadi koas? Ngapain sih? Ya, kita sadari lagi bahwa niat kita adalah ingin jadi dokter. Ya, kita lakukan self talk ya. Kita bicara dengan diri kita sendiri. Kita apresiasi diri kita sendiri. Ya, itu salah satu cara kita untuk memotivasi lagi ya, menaikkan lagi, membooster lagi niat kita. Ya, itu kemudian misalnya habis sholat ya. Habis sholat itu termasuk waktu-waktu yang gelombang otak kita itu turun. Asalkan sholatnya benar ya. Dalam kondisi khusyuk, nggak terburu-buru, itu gelombang otak itu sangat turun. Dan kita sangat rileks sebenarnya. Ya, itu manfaatkan. Ya, ingat-ingat lagi. Oh ya Allah, saya lelah ya Allah. Misalnya ngadu sama Allah. Saya lelah, koas ini lelah ya Allah. Ya, hanya kaulah yang mampu menguatkan hamba. Kita minta sama Allah. Karena kalau Allah nggak memudahkan langkah kita, nggak akan mudah tuh jalan kita jadi koas. Ya, jadi semuanya sebenarnya bukan karena kitanya yang kuat, tapi karena Allah yang menguatkan.
Ya, termasuk menguatkan niat kita. Ya, mungkin itu Dik Faros mudah-mudahan menjawab ya. Deh, terima kasih banyak dokter atas jawabannya sangat-sangat mencerahkan gitu. Mungkin ada satu lagi dok yang menjadi uh, rasa penasaran bagi kami ya, terutama selama pengalaman dokter selama memberikan pelayanan ke pasien kan dari dokter dokter kan berkecimpung di ranah psikosomatik ya seperti itu. Mungkin tidak jarang kemudian menerima pasien-pasien atau mengelola pasien-pasien paliatif seperti itu dokter. Yes, Mungkin betul. bisa kami apa namanya dijelaskan lebih detail mungkin dari dokter sendiri dari pengalaman dokter tuh bagaimana kemudian mengelola pasien seperti itu dok, mengelola pasien paliatif supaya kemudian dari kualitas hidupnya itu tetap terjaga, dari kebahagiaannya tetap terjaga dok, dari pasiennya tetap merasa Yes. bahagia itu seperti apa dok, mungkin bisa digambarkan secara lebih detail dok, dari kami mungkin ada rasa penasaran di Oke, hal tersebut. baik. Kalau untuk pasien-pasien paliatif, karena memang kebetulan kalau kami di divisi psikosomatik dan paliatif ini mostly adalah pasien paliatif akhir hayat ya yang kami rawat. Karena memang kalau kita bicara perawatan paliatif itu kan ada early paliatif ketika pasien masih istilahnya harapan hidup survivalnya masih agak panjang. Nah, ketika masih agak panjang survival ini, pasien biasanya masih dirawat oleh dokter-dokter yang lain ya. Misalnya dokter bedahnya, dokter obsginnya, atau dokter penyakit dalam yang lain. Nah, ketika pasien ini kemudian perjalanan penyakitnya menjadi semakin berat ya, semakin complicated sakitnya dan kita bisa melihat dari performa statusnya misalnya, oh ternyata sudah fasenya adalah paliatif akhir, end of life ya. Kita menyebutnya end of life itu sebenarnya bukan yang seminggu lagi meninggal, berapa hari lagi meninggal. Kalau secara teori di paliatif itu end of life itu sebenarnya ketika seseorang ini kita prediksi dalam waktu 12 bulan ke depan dia akan meninggal. Ya. Nah, ketika menghadapi pasien-pasien yang sudah fase end of life ya, kalau kami biasanya tugasnya ini menyampaikan kabar buruk ya. Orang menyebutnya kabar buruk. Ya, orang menyebutnya breaking bad news. Ya. Sekali lagi, Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada yang bad, ada yang good. Nah, biasanya kita membantu pasien untuk mengubah yang sebelumnya mungkin menganggap ini adalah kabar buruk, ya kita ubah pelan-pelan menjadi kabar baik. Kenapa kabar baik? Kabar baiknya adalah pasien ini punya penanda. Kalau saya selalu menyampaikan, pasien ini punya semacam warning ya, early sign atau warning system bahwa Bapak Ibu ini mungkin dalam waktu berapa saat ke depan ini akan meninggal ya. Karena banyak orang yang mungkin ditakdirkan dia meninggal mendadak misalnya. Tidak ada kondisi yang berat ya, misalnya tiba-tiba kardiak arrest. Kan banyak ya kan. Sebelumnya masih hahaha masih aktivitas seperti biasa. Atau misalnya orang-orang yang meninggal dalam kecelakaan. Ya. Mereka-mereka ini kan tidak punya semacam penanda bahwa oh saya akan meninggal berapa saat ke depan. So, apa yang terjadi? Bisa jadi persiapannya tidak sebaik pasien-pasien yang dia sudah kita beritahu ya bahwa bapak atau ibu ini dalam waktu berapa saat ke depan kemungkinan meninggal itu besar. Ya, saya selalu menekankan ini bahwa dengan adanya sakit yang bapak ibu derita, sehingga kami ini punya data bahwa kemungkinan secara teori medis, kita sampaikan ini teori medis yang bikin kan manusia. Teori-teori ini kan berdasarkan riset, iya kan? Riset manusia kan, bukan sekali lagi yang tahu kapan seseorang meninggal, caranya gimana hanya Allah. Nah, secara teori medis, ini kemungkinan meninggal dalam waktu berapa saat ke depan itu besar. So, tugas kami adalah mengajak Bapak atau Ibu untuk mempersiapkan, ya, membantu mempersiapkan dengan jauh lebih baik untuk kehidupan yang selanjutnya. Ya. Jadi sudah mengajak untuk beralih fokus yang dulunya mungkin fokusnya, dok gimana supaya kanker saya ini sembuh misalnya.
Ya, kita sampaikan secara teori kemungkinan sembuh saat ini kecil. Ya, justru kita sampaikan kebalikannya itu lebih besar. Tapi jangan merasa bersedih, ya. Justru kita optimalkan walaupun akan meninggal, kualitas meninggalnya. Ya, harapannya ini tetap lebih baik. So targetnya adalah good quality of death. Ya, karena kita Muslim, ya, bagaimana pasien kita ini ya harapannya meninggal dalam kondisi husnul khotimah, ya, dalam kondisi iman, ya. Misalnya masih punya hal-hal yang memperberat pasien ketika akan pulang, ya, misalnya dok saya tuh masih kepikiran, saya masih punya tanggungan, amanah, utang misalnya, sampaikan ke keluarga karena banyak yang menutup ini, ya. Ya, ini hal-hal yang kita harapkan membuat pasien ini ketika nanti pulang kondisinya akan lebih bagus, ya. Dan keluarga yang melepas juga lebih apa ya istilahnya itu melepasnya dengan lebih ikhlas, ya. Fase berdukanya juga tidak perlu lama, ya. Itu salah satu yang biasanya kami lakukan di perawatan paliatif akhir hayat, ya. Mudah-mudahan menjawab ya, Dik Faros, ya. Terima kasih banyak dok, sangat menjawab, sangat menginspirasi untuk jawabannya tadi, insight-nya. Ya dok, karena ini berhubung sudah pukul 20.30 lebih 1 menit ya dok, dari dokter apakah berkenan Alhamdulillah. lebihkan sedikit, meluangkan sedikit waktunya, Siap. tambahan Ya, waktunya untuk menjawab Q&A dari teman teman. yang ada di sini dok. Oke, baik, di sini sudah ada 2 pertanyaan dok dari teman-teman yang hadir. Yang pertama, saya bacakan ya dok. Dokter izin bertanya, saya di sini punya trauma, terkadang itu sampai mengganggu di beberapa saat kondisi tertentu. Kemudian bagaimana ya caranya untuk melepas trauma itu ya dok? Bagaimana kemudian cara kita menerima bahwa takdir buruk itu bisa terjadi untuk saya seperti itu. Yes. Oke. Trauma. Ya, traumanya kita lihat apakah terjadinya eh, di masa kecil atau mungkin trauma yang masih baru, ya. Karena sekali lagi, seperti saya sampaikan tadi, istilahnya semua takdir Allah itu baik. Nggak ada takdir Allah itu yang buruk. Ya, hanya makhluknya Allah lah yang melebeli bahwa oh ini buruk untuk saya. Itu yang saya rasa kita harus kembali selalu ingat bahwa oh nggak ada yang buruk dari Allah. Tapi bisa jadi kitanya yang membuat takdir Allah ini buruk untuk kita. Jadi misalnya seseorang dia ditakdirkan mengalami masa yang buruk saat masa kecil, misalnya ada trauma-trauma di masa kecil, ya. Mau tidak mau, seseorang ini harus menerima dulu, ya. Karena kalau dia belum bisa menerima, ya pastilah akan muncul istilahnya trauma, ya. Nah, caranya gimana supaya lepas dari trauma ini? Ya, lakukan penerimaan diri, lakukan afirmasi lebih banyak, ya. Saya terima, ya. Saya terima apapun yang terjadi pada hidup saya. Saya ridho, saya ikhlas, ya. Banyak orang bilang, saya terima kok dok, saya diperlakukan seperti ini. Ridho enggak? Ikhlas enggak? Dan yang terakhir, tahapan yang paling tinggi adalah kita bersyukur. Kalau sudah bisa di level bersyukur bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, ya, adalah takdir yang terbaik dari Allah, ya. Insya Allah trauma itu akan hilang karena kita melihatnya sudah dari sudut pandang yang berbeda. Ya, persepsinya sudah berbeda. Kalau dulu melihat trauma ini sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang gelap, buruk bagi hidup kita, sekarang kita berpindah dari sisi lain yang melihatnya sebagai, oh, kalau nggak ada trauma yang berat, masalah yang berat di masa lalu, saya tidak akan menjadi seseorang yang saat ini. Ya, kalau Allah tidak memberikan ujian yang berat di masa lalu, saya tidak akan bertumbuh menjadi manusia yang kuat. Ya, kita kuat karena kita diuji. Kalau nggak pernah diuji, kita nggak akan pernah tahu kekuatan kita sampai tahap mana, ya kan?
Jadi intinya lakukan afirmasi, ya paling powerful afirmasi itu kita lakukan ketika gelombang otak kita turun. Seperti saya sampaikan tadi. So perbanyaklah menjelang tidur, ya bangun tidur, menjelang tidur lah paling tidak. Ya, harus dirilis semua emosi-emosi negatif. Ya, jangan sampai kita tidur, kita masih menyimpan menyimpan emosi-emosi negatif. Begitu teringat trauma yang kita pikirkan, rasa sedihnya, ya, rasa marahnya, misalnya rasa kecewanya, ya jangan bayangkan nanti, bisa dibayangkan nanti tidurnya nggak berkualitas tuh, sering mimpi buruk, ya. Tapi beda kalau misalnya ketika mau tidur kita sudah merilis semuanya. Saya ikhlas ya Allah, saya ridho, ya. Makanya sering-sering lakukan self affirmation itu. Ya ini salah satu untuk apa istilahnya yang bisa kita lakukan secara mandiri ya. Nah, kalau memang traumanya itu berat banget sampai terjadi PTSD misalnya post traumatic stress disorder, jika kemampuan kita memanage sendiri mungkin kurang ya mungkin sementara bisa diperlukan obat-obatan farmakologi misalnya untuk mengontrol supaya neurotransmitter kita ini bagus dulu. Karena ketika kecemasan PTSD misalnya diakibatkan oleh trauma ya yang terjadi tidak hanya efek dari traumanya kita penerimaan kita ya yang buruk. Bisa jadi memang ada gelombang otak kita atau neurotransmitter kita yang lagi chaos. Ya, mungkin diperlukan obat-obatan seperti itu. Ya, itu sudah terjawab ya tadi yang trauma ya. Ya. Ya, dok, sudah. Apalagi ada lagi nggak ya, Dek? Ada satu lagi, dok. Oke, mohon izin ya, dok. Ya, siap. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Bagaimana cara menghilangkan perasaan Waalaikumsalam. rendah diri atau merasa tertinggal dari teman-teman yang lain ketika belajar sebagai koas, dok? Juga perasaan seperti diburu-buru waktu karena banyaknya materi serta kegiatan yang harus dipenuhi selama menjadi koas. Yes, oke. Ya, kalau merasa rendah diri, ya perlu diingat bahwa setiap dari kita adalah makhluk Allah yang terbaik. Ya, Allah sudah menciptakan setiap hambanya dalam kondisi yang terbaik. Ya, hanya kita mungkin saat ini tidak tahu caranya mengolah ciptaan Allah yang sudah baik ini. Ya. Bisa jadi mungkin kita kurang mengenali potensi kita yang harus dioptimalkan. Justru kita fokus pada kelemahan-kelemahan diri kita. Kebanyakan kita kan seperti itu. Saya tuh nggak bisa ini ya, saya tuh nggak bisa ini. Kenapa nggak fokus? Saya itu bisa melakukan A, B, C. Ya, misalnya adik-adik lemah di hitungan misalnya. Saya tuh lemah di hitung-hitungan. Kita cari, saya mampunya kuatnya di sisi apa sih? Ya, nggak mungkin orang tuh punyanya lemah tok, nggak ada. Karena Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Dia punya kelemahan di satu sisi, pasti dia punya kelebihan di sisi yang lain. So, tugas kita adalah mencari apa sih kemampuan kita yang bagus tuh, ya. Oh, saya ternyata kalau suruh dengerin orang, saya tuh sanggup. Bahkan saya tuh senengnya apa ya istilahnya tuh pengennya tuh gemati sama orang. Tapi mungkin kalau suruh ngafalin obat-obatan, saya nggak sanggup. Ya nggak apa-apa, ya. Karena kadang-kadang yang kita butuhkan mungkin sisi yang bagaimana kita bisa ulas asih ke pasien, ya. Misalnya kita nggak bisa ngafalin banyak, ya kita sadari dulu bahwa kelemahan kita di situ. Oh, saya tuh nggak bisa nih ngafalin seabrek. Tapi bisa nggak kita ngafalin dari 100, ambil aja misalnya 10. Ya, kita kuatkan yang 10 yang kita bisa itu. Ya, lumayan kan dapat 10 daripada udah bingung, ah, aku nggak bisa ngafalin 100. Oh, saya bisa kok ngafalin 10. Insya Allah di luar kepala ini kalau 10. Nah, itu jauh lebih powerful untuk kita. Dan itu sangat menaikkan semangat ya ketika kita berhasil achieve misalnya. Oh, saya mampu nih 10. Ya, tapi kebalikannya kalau, aduh saya nggak bisa nih ngafalin 100 banyak banget. Ya, mungkin itu yang bisa kita kuatkan ketika misalnya
kita dalam kondisi merasa rendah diri, kok teman-temanku bisa, ya, bisa jadi sekarang dia bisa, belum tentu nanti saat yang lain dia juga akan terus bisa. Ya, jadi nggak usah membandingkan apa yang kita dapatkan sekarang dengan orang lain. Kebanyakan kita kan gitu. Oh, dia dapat ini, oh dia bisa ini. Kenapa nggak kita fokus dengan diri kita sendiri sih? Ya, fokus. Saya ini mampunya ini. Oke, saya optimalkan. Kelemahan saya di sini. Oke, kita siasati. Makanya ada analisa SWOT. Ya, kita siasati itu gimana caranya. Yang lemah ini bisa jadi sumber kekuatan kita. Ya, apalagi ya tadi ya. Rendah diri terus, oh tugas-tugas yang berat. Oke, paling gampang di list. Ya, kadang kita itu kalau cuma membayangkan, aduh harus ini, tugas dari dokter A ini, dokter B ini, itu kan masih pembayangan. Terasa ribet, terasa banyak. Kenapa nggak coba ambil pulpen, kertas, tulis? Ya, kalau perlu sampai detail. Dokter A menginginkan saya belajar A, B, C, D, E. Ya, dokter B seperti ini. Ya, kalau ditulis, harapannya apa? Kita jadi lebih objektif melihatnya, ya. Karena kalau cuma membayangkan tuh kadang-kadang pikiran kita nggak nyanda, apalagi kalau perempuan ya, seolah-olah tuh ribet, ruwet. Padahal kalau ditulis bisa jadi sebenarnya sederhana, ya. Dan kalau ditulis, ya, misalnya nanti dalam kondisi tenang, habis sholat tahajud, buka lagi tuh listnya, ya. Ketika malam, sepertiga malam terakhir itu pikiran kita sangat clear. Makanya kalau ingin belajar cepet nyantol tuh sepertiga malam terakhir. Ya, habis sholat tahajud, habis doa, ngafalin, yakin pasti lebih mudah. Ya, analisis lagi, mana yang kira-kira harus saya lakukan sekarang, harus saya hafalkan sekarang. Ya, mana yang kira-kira masih bisa saya tunda sampai besoknya lagi. Ya, karena kalau kita tidak melakukan analisis seperti itu, rasanya sepertinya berat banget. Ya, itu. Jadi kita sendiri yang harus sering analisis dan reanalysis. Ya. Mungkin itu ya harapannya bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membantu ya adik-adik. Ya dokter. Eh, Mohon maaf dok, ini ternyata ada satu lagi dok yang baru saja masuk. Pertanyaannya, Ya, apakah terakhir ya. terakhir habis ini penutupan mohon dok. Ya teman-teman, mohon maaf ya untuk sesi pertanyaannya mungkin dibatasi. Setelah ini ada satu lagi pertanyaan, kemudian nanti kita akhiri mohon seperti itu ya. Baik dok, untuk pertanyaan terakhirnya, ini izin dokter bertanya apabila saya selalu mendapat teman jaga yang pemalas seperti itu dok katanya. Dan sampai sampai saat saya mendapatkan depresi karena dia malah mendapatkan pujian dari konsulen, sedangkan konsulen malah eh, sering apa malah memarahi saya oleh penanyanya dok, maksudnya seperti itu. Jadi stressornya adalah teman saya yang mana juga tidak dapat diubah seperti itu. Bagaimana nggak dok cara kita bersikap untuk supaya tidak depresi karena merasa terbebani oleh problematika seperti ini dok? Seperti itu. Yes, oke. Ya. Jadi sekali lagi kembali tadi ya, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, walaupun ini berat, jadikan ini kekuatan kita. Ya. Justru adik yang tadi didolimi sama temennya itu kan didolimi itu berarti kan. Ya. Justru malah bersyukur harusnya. Ya, dengan didolimi teman ini adalah kekuatannya dia. Kalau dia bisa rilis ya, bisa menjalaninya dengan baik, nggak jadi depresi, ini malah jadi kuat ya. Karena bisa jadi begitu nanti jadi dokter, kayak gini ini lebih banyak lagi. Ya, begitu kita di dunia nyata ya, kita tidak bisa menafikan bahwa hidup kita ini rentan banget nanti kita disakitin oleh siapa, didolimi oleh siapa. Yang penting kita bukan jadi orang yang menyakiti, kita bukan jadi orang yang mendolimi orang lain. Ya, misalnya kita didolimi, ya, ya ingat bahwa Allah itu adalah maha melihat, maha mendengar, CCTV yang terbaik, istilahnya seperti itu. Walaupun dosen A ini nggak tahu bahwa yang benar itu siapa, tapi Allah tahu bahwa adik ini benar, ya, bahwa adik ini didolimi teman adik. Nggak apa-apa. Prinsipnya jangan dibales. Ya,
Karena Allah lah yang istilahnya nanti akan membalas apa yang dilakukan teman kita ke kita. Ya, sebisa mungkin seperti itu. Kalau supaya nggak depresi gimana? Ya caranya mau tidak mau harus menerima bahwa ini takdir kan. Adik ditakdirkan satu stase dengan teman yang seperti ini kan Allah sudah menakdirkan nih. Ya, nanti kamu ini stasenya dengan si A. Dan yakin bahwa ini bentuk kasih sayangnya Allah loh. Supaya kita ini bertumbuh jadi manusia yang kuat. Kalau kita dapat teman yang enak-enak terus bisa jadi ketika kita nanti dalam perjalanan jadi dokter, ketimpa masalah kecil aja kita merasa ini berat banget. Ini karena kita sudah tertempa ketika koas, ketemu teman yang seperti ini, ketemu pasien yang berat, yang susah. Nah, ini modal kita nih untuk nantinya survive jadi dokter. Ya, jadi tinggal bagaimana persepsi merubah bahwa yang ini negatif nih segera diubah jadi hal yang positif. Bahwa ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah, ya modal kita untuk bertumbuh menjadi dokter yang nantinya harapannya lebih kuat lagi. Ya, dan nggak usah dibales. Ya, biar Allah aja yang balas, istilahnya seperti itu. Oke, mudah-mudahan jadi nggak depresi lagi ya. Ya, jadi nanti lakukan afirmasi seperti tadi saya sampaikan, mau tidur, lakukan rilis emosinya ya. Maafkan ya. Bisa jadi temannya adik ini dia kayaknya hahaha baik-baik aja, bisa jadi di dalamnya dia rapuh. Kita nggak tahu. Ya, justru adik yang mengalami ini harapannya nantinya bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, ya mentalnya kuat ya. Oke, mudah-mudahan membantu ya. Terima kasih banyak dokter atas jawabannya dan semoga jawaban dari dokter tadi bisa dipahami ya teman-teman, bisa dipahami dengan sebaik mungkin. Baik dokter, karena ini sudah habis dan malah berlebih ya dok waktunya, mohon maaf sebesar-besarnya dok apabila eh, ini Sama-sama. waktunya malah melebihi dari yang disepakati bersama sebelumnya. Mungkin yang terakhir dok, ini dari kami boleh diberikan pesan-pesan atau closing statement dok, seperti itu. Closing statement, pesan-pesan untuk kami semuanya selaku dokter muda gitu nggih. Untuk menjalani rutinitas aktivitas kami ke depannya kan juga karena sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan dok, seperti itu dok. Ya, mungkin sekaligus untuk menjadi Ya, closing statement dok pada sesi malam ini. ya, oke. Karena kita sebentar lagi akan menjalani bulan Ramadan ya. Jadikan bulan Ramadan ini bulan Ramadan yang terbaik yang mungkin yang pernah kita jalani di selama ini. Karena belum tentu ya kita akan ketemu dengan Ramadan yang berikutnya. Ya, itu satu. Dan yang kedua, sebagai calon dokter perlu diingat lagi, saya tadi belum menyampaikan ya, ayat 32 dari surat Al-Maidah ya. Nanti bisa dilihat lagi detail ayatnya seperti apa, yaitu intinya adalah barang siapa yang memelihara kehidupan satu jiwa, maka dia seolah-olah memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Itu saya kalau ingat ayat itu semakin menguatkan bahwa betapa profesi kita ini luar biasa. Ya, janjinya Allah itu luar biasa. So, memang berat untuk dapat ganjaran yang luar biasa kan nanti di akhirat. Nggak mungkin Allah ngasih ganjaran yang luar biasa tapi amalannya ringan. Ya, jadi menjadi calon dokter itu amalan yang tidak mudah dan tidak ringan. Karena janjinya Allah itu luar biasa di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan balasannya surga. Ya, mudah-mudahan setelah ini adik-adik jadi lebih semangat lagi menjalani koasistennya, ya, diniatkan untuk ibadah, ya, tidak hanya menjalani rutinitas menjadi dokter muda. Mungkin itu ya, Dik Faros ya. Baik dok, terima kasih banyak dokter. Sekali lagi kami ucapkan semoga apa yang telah disampaikan, kebaikan-kebaikan yang telah disampaikan dokter pada kita semua yang bisa menjadi amal jariah untuk dokter Nur Asyiko di sini. Kemudian, ya mari teman-teman kita doakan dokter Nur Asyiko supaya kedepannya tetap selalu diberikan nikmat kesehatan, nikmat berbagai kemudahan ya, terutama untuk Amin ya bisa Rabbal lebih banyak Alamin. bermanfaat untuk orang lain. Ya, mungkin seperti itu dokter dan juga teman-teman semuanya untuk sesi nasihat dari guru pada malam hari ini. Karena waktunya sudah
udah melebihi waktu yang ditentukan juga. Mungkin alangkah baiknya kita bisa tutup mawon seperti itu, nggih. Baik. Baik, dokter dan juga teman-teman, mari kita tutup sesi acara kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya selaku MC di sini izin menutup acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter, sekali lagi dokter dan juga teman-teman semuanya. Oke, kami izin tutup ya.